Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Bayu. Dalam kesempatan hari ini adalah menyampaikan materi tentang pembuatan konten online learning untuk guru. Di kegiatan hari ini adalah kegiatan serangkaian dari webinar yang dilaksanakan dari tanggal 8 sampai dengan 11 Agustus tahun 2020. Ini adalah kurikulum vitae saya, singkat. Nama Bayu Saputra, SPD MPD, aktivitas saat ini sebagai dosen pendidikan kimia dan di pendidikan teknologi informasi yang ada di FKIP Universitas Lampung. Tempat tanggal lahir, saya lahir di Mandalasari, 17 Desember tahun 1988, tepatnya di Kabupaten Lampung Timur. Alamat rumah sekarang adalah di Jalan Waikambas, Kemiling, Bandar Lampung, dan pendidikan S1 saya di pendidikan kimia FKIP Universitas Lampung. Pendidikan S2 diselesaikan di UPI tahun 2015 ya, Universitas Pendidikan Indonesia. Tugas tambahan di bidang blended learning, EduSmart itu terkait dengan bagaimana pengelolaan pembelajaran secara online dengan aplikasi yang terintegrasi. Kemudian di majalah EduSport sebagai pimpinan redaksi, dan di PPG Pendidikan Profesi Guru FKIP Universitas Lampung sebagai helpdesk, dan di CPPK Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Kimia yang sudah terakreditasi Sinta 4 sebagai pengelola. Kemudian kegiatan non-akademik lainnya adalah di bidang industri kreatif. Kontak email bayudesmond@gmail.com dan nomor handphone sudah ada di layar Bapak Ibu semuanya. Baik, capaian dalam pelatihan hari ini Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk pengenalan penggunaan aplikasi sebagai pendukung pembuatan konten online, pastinya untuk guru. Berdasarkan jenisnya, memahami konten teks, termasuk pengelolaan tipografi, itu seperti apa, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah memahami konten audio, pengolahan audio rekaman, seperti itu. Kemudian memahami konten visual, tentang pengelolaan gambar dari web ke PPT, kemudian masukkan menjadi video juga, barangkali seperti itu. Dan yang keempat adalah memahami konten audiovisual untuk pengolahan video, jadi termasuk editing video untuk hal ini. Kemudian yang berikutnya adalah sekuensi sintesis dari setiap item yang di atas tadi. Jadi bagaimana cara membuatnya itu ada urutannya, seperti itu. Berikutnya adalah sebelum kita lebih lanjut, lebih jauh terkait dengan konten online untuk guru, saya ingin mengingatkan konsep daring yang saya ambil dari Bapak Chairuman ya, dari 2011 tentang kuadran setting belajar, di mana kita harus mengingat ada istilah sebuah synchronous dan asynchronous. Ya, synchronous dan asynchronous. Kalau ngomongin tentang pembelajaran daring, online, blended learning, itu ada kaitannya dengan seperti itu. Kalau synchronous learning itu dibagi menjadi dua. Synchronous learning terjadi pada waktu yang sama di tempat yang sama, atau live synchronous learning di ruang kelas. Tetapi pada saat pandemi COVID datang, itu pembelajaran semuanya ditiadakan di dalam kelas, sehingga itu ditiadakan. Dan yang synchronous yang berikutnya adalah virtual synchronous learning. Jadi dengan menggunakan aplikasi Zoom, dengan menggunakan aplikasi Zoom Meet, Google Meeting, maksud saya Google Meet, kemudian ada lagi Meet Jitsi dan lain sebagainya. Jadi tetap bertemu dengan guru dan peserta didik, tetapi waktunya yang berbeda. Maksudnya tempatnya yang berbeda. Waktunya sama, tetapi tempatnya yang berbeda. Hanya di dalam komputer, laptop maupun handphone. Sedangkan berikutnya adalah yang asynchronous learning dibagi menjadi dua. Self-directed and asynchronous learning dan kolaboratif asynchronous learning. Yang self-direction asynchronous learning itu belajar mandiri. Jadi peserta didik kita berikan tugas barangkali atau mencari atau belajar secara mandiri di rumah. Itu bisa dengan melihat YouTube, melihat website, kemudian melihat referensi yang menjadi rujukan seperti itu. Kemudian yang satunya adalah kolaboratif asynchronous learning. Mereka melakukan kerjasama, mereka bisa berdiskusi satu dengan yang lainnya. Kemudian tidak hanya terjadi pada siswa saja, tetapi gurunya juga seperti itu. Nah, itulah kira-kira kuadran settingan belajar yang saya ambil dari Pak Chairuman tahun 2017. Berikutnya adalah kompetensi guru penunjang daring, Bapak Ibu.
Jadi kompetensi guru penunjang daring itu yang pertama Bapak Ibu harus menggunakan harus bisa menggunakan PPT, PowerPoint. Dan ini adalah bawaan setiap Windows itu selalu ada biasanya seperti itu. Ketika kita beli komputer atau laptop dari toko komputer, biasanya sudah terinstall dan kita bisa menggunakan layanan atau fasilitas atau aplikasi PPT tersebut. Seperti itu. Dan bagaimana cara penggunaannya, saya juga sudah membuat video tutorialnya atau video bagaimana cara membuat itu. Nanti Bapak Ibu bisa melihat, nanti diberikan linknya. Kemudian yang kedua adalah kompetensi guru penunjang daring berupa searching Google. Bapak Ibu perlu data, perlu video, perlu gambar, mungkin perlu buku. Dari mana Bapak Ibu bisa mendapatkannya? Bapak Ibu salah satunya kita bisa mencari dari mesin pencarian terbesar di dunia, yaitu Google. Kita bisa mencari di sana termasuk fitur-fiturnya yang ada di Google tersebut Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu yang masih yang biasa mencari hanya mencari saja, terus kemudian keluar semua, ada video, ada gambar, ada tulisan, ada teks dan segala macam seperti itu. Tetapi dengan tutorial yang saya berikan, yang belum tahu harapannya atau mudah-mudahan bisa memahami tools yang ada di Google tersebut dengan maksimal. Kemudian berikutnya adalah download PPT dari berbagai sumber. Ada beberapa sumber yang menyediakan seperti SlideShare, kemudian slide player itu terkadang Bapak Ibu kesulitan untuk mendownload. Itu juga sudah saya coba untuk membuat atau memberikan gambaran bagaimana cara untuk mendownload PPT tersebut sebagai materi yang Bapak Ibu gunakan untuk proses pembelajaran. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti bisa melihat di video saya kalau untuk lebih pendalaman materinya lagi. Kemudian berikutnya adalah screenshot. Nah, ada kalanya materi yang di internet itu diprotek Bapak Ibu, tidak bisa kita copy, tidak bisa kita download. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita bisa melakukan dengan print screen, screenshot maksud saya, atau tangkap layar yang ada di monitor komputer kita. Jadi kita tidak kehabisan akal untuk mengambil materi tersebut untuk kita gunakan dalam proses pembelajaran. Untuk kita masukkan dalam PPT, kita kemas dan kita diskusikan atau kita tayangkan kepada peserta didik kita. Dan tetapi kita harus juga mencantumkan bahwa materi tersebut diambil dari mana sumbernya seperti itu sebagai penghargaan terhadap yang membuat konten tersebut. Ya, dan Bapak Ibu, untuk mengolah foto dokumen dengan salah satu aplikasi agar menjadi PDF, agar menjadi JPG dengan kualitas tinggi, ya, ini juga akan menjadi bagian dari diskusi kita pada siang hari ini atau pada hari ini dengan cara salah satu aplikasi yang kita bisa dapatkan dengan gratis dari smartphone Bapak Ibu semua, dari Android. Jadi bisa di-download aplikasi tersebut ya, salah satunya namanya adalah Cam Scanner seperti itu. Jadi saya juga sudah membuat tutorialnya, video YouTube-nya itu seperti apa, caranya itu Bapak Ibu bisa melihat dan bisa mempelajarinya. Kompetensi guru penunjang daring berikutnya adalah pengumpulan video dari YouTube. Bapak Ibu, kita biasa melihat sebuah materi itu sangat menarik bila kita melihat YouTube barangkali yang sudah dibuat oleh para konten kreator di luaran sana. Tetapi kita ingin mengambil atau bagaimana cara melihat, mempelajari hal tersebut untuk kita pelajari terkait dengan materi yang sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Nah, di sini juga akan nanti bagaimana cara Bapak Ibu untuk mengolah, mengambil, dan dengan kualitas yang baik. Kemudian berikutnya adalah mengambil foto dan video dengan handphone. Semua orang pasti bisa menggunakan handphone untuk mengambil foto dan video. Namun, bagaimana teknik dasar dalam proses pengambilannya agar terlihat lebih menarik lagi? Bapak Ibu, kami akan sajikan dalam bentuk video untuk pendalaman materi. Bapak Ibu bisa melihat nanti setelah ini, bisa mempelajarinya, lalu bisa mengaplikasikannya di rumah ataupun di tempat kerja Bapak Ibu sekalian, sehingga Bapak Ibu memiliki sebuah materi pembelajaran yang sangat baik dan terintegrasi, baik itu dalam bentuk gambar, baik dalam bentuk tulisan, ataupun dalam bentuk video interaktif seperti itu. Di pengolahan tipografi ini, di pengolahan teks ini,
kita akan melihat di bagian sebelah kiri tracking, itu adalah tulisan yang normal, artinya bagian itu adalah normal, itu bisa dibaca dengan baik dan mudah. Kalau coba bagaimana bila kita bandingkan dengan yang sebelah sampingnya, itu terlalu rapat ya Bapak Ibu, sehingga untuk membaca pun selain estetika, untuk membaca membuat kita kesulitan. Dan berikutnya kita lihat untuk huruf kapital. Huruf kapital yang besar adalah dengan cara seperti yang di warna kuning ini Bapak Ibu. Yang saya contreng hijau, ini artinya yang proporsional, sesuai. Judulnya besar, kemudian captionnya atau kalimat penjelasannya di bawahnya itu sama dengan yang biru tadi, seperti itu. Lalu bagaimana bila kita bandingkan dengan yang sebelahnya, otomatis akan lebih menarik yang contreng hijau. Baik, ini dia berikutnya adalah contohnya pengolahan tipografi dengan yang warna oranye ini adalah skala yang tidak proporsional. Scaling, kita bisa memanfaatkan scaling yang ada di Microsoft Word kita. Bagaimana cara menggunakan scalingnya itu kita bisa atur sedikit seperti itu. Kita tidak boleh membuat teks itu kita tarik, maka hasilnya itu tidak proporsional sehingga tidak baik, tidak bagus tulisannya. Seperti yang teks, nah kita bisa membedakannya mana yang enak untuk kita lihat. Berikutnya ke sebelahnya, sampingnya adalah keterbacaan Bapak Ibu. Keterbacaan, nah kalau misalnya backgroundnya itu adalah gelap, kemudian tulisannya juga gelap, otomatis kita membacanya juga sulit Bapak Ibu. Begitu juga backgroundnya itu lebih terang, tulisannya juga terang, itu akan nabrak, seperti itu. Jadi kita menggunakan antara background dengan foreground itu harus berbeda, harus kontras ya Bapak Ibu. Bila background menggunakan warna dasar, maka foregroundnya itu lebih ke warna yang yang lebih hidup seperti itu, sehingga tulisan akan terlihat dengan jelas di situ. Berikutnya ini adalah cara juga font. Ya, kita bolehlah memodifikasi font. Ya, sebelah kiri memakai terlalu banyak jenis teks ya, membuat teks terlihat membingungkan, kacau dan berantakan. Benar sekali Bapak Ibu. Artinya kita bisa menggunakan variasi font jenis hurufnya itu maksimal 3 dalam sebuah proses penjelasan sebuah materi, sehingga itu akan lebih mudah untuk dipahami. Seperti sebelahnya adalah dua font ini terlihat bagus bersamaan karena ini jenisnya satu font, tetapi itu dimodifikasi, yang satu hurufnya besar dan yang satunya lagi itu hurufnya besar hanya di bagian depan dan selanjutnya adalah kecil. Tetapi bagaimana dua font ini saling bertubrukan yang bawah, sehingga font yang dimaksud itu tidak sesuai dan kurang bagus untuk digunakan untuk membuat PPT. Baik, berikutnya kita akan masuk kepada pengolahan visual. Ini adalah sebuah pengolahan visual. Ketika kita menyajikan materi itu dalam bentuk variasi atau memiliki memiliki karakter gambar yang memudahkan kita untuk melihat, seperti yang sebelah kiri ini adalah gambar, kemudian sebelah kanannya juga gambar. Gambar-gambar ini akan menjadi variasi dalam proses pembelajaran, sehingga siswa atau peserta didik kita akan lebih tertarik dan menarik, seperti itu pembelajaran. Namun Bapak Ibu, kita sudah belajar tipografi, bukankah kita sudah belajar tipografi? Menurut Anda Bapak Ibu, bagaimana dengan gambar-gambar yang di sini? Gambar yang di sini pada dasarnya sudah bagus karena kita sudah menggunakan kombinasi antara gambar dengan tulisan. Tetapi kita ingat lagi di tipografi tadi, maka tulisannya kita harus buat serapi mungkin ataupun kontras antara background dengan foreground, sehingga tampilannya pun akan lebih menarik. Begitu juga untuk penempatan gambar Bapak Ibu. Ya, begitu juga pengolahan visual seperti ini. Nah, triknya adalah atau bagaimana tipsnya untuk membuat seperti ini, brosur ataupun leaflet untuk proses pembelajarannya, untuk mentransfer materi, transfer of knowledge kepada peserta didik. Caranya adalah tulis dulu poin-poinnya Bapak Ibu di poin-poinnya di brosur ataupun di leaflet tersebut. Kemudian bila tulisan secara konsep atau intinya sudah masuk, baru kita berikan latar belakangnya seperti itu atau backgroundnya. Kita juga bisa menggunakan seperti pengolahan secara visual itu dengan cara komik ya.
penyajian seperti komik. Nah, di dalam PPT ini bisa terlihat ada dialog antara Pak Raden dengan si Unyil dan ada Usro di situ. Sehingga untuk kelas-kelas rendah Bapak Ibu, untuk barangkali kelas SD atau SMP itu bisa juga menggunakan hal-hal serupa semacam ini, sehingga pembelajaran pun akan menarik. Kita bisa memadukan. Bagaimana cara membuatnya? Apakah cukup mudah membuatnya? Yang pasti dengan cara-cara yang kita pelajari dalam kesempatan ini akan memberikan kompetensi kita untuk membuat gambar seperti ini. Kita bisa print screen, bisa copy paste dari internet, lalu kita bisa masukkan ke dalam Microsoft Word untuk diolah selanjutnya ataupun di PPT. Nah, seperti ini juga lesson design, Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah materi yang pernah saya gunakan untuk pembelajaran pada saat itu. Lesson design, kita membuat chapter desainnya dulu, kemudian baru lesson design. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mengalami lesson study, ini adalah seperti RPP yang kita gunakan selama ini, tetapi kalau di lesson design ini hanya satu lembar, sehingga ini akan sangat sangat simpel sekali. Tetapi kita harus memasukkan tujuannya, kemudian capaian pembelajarannya dalam proses pembelajaran di kelas seperti itu. Di dalam lesson design ini sudah terdapat sudah termasuk KD, kompetensi dasarnya sudah ada, kemudian itu juga sudah mencakup proses pembelajaran dari kegiatan awal, kemudian kegiatan inti dan kegiatan akhir. Pada dasarnya dalam proses pembelajaran hanya ada 3 bagian Bapak Ibu, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kemudian di awal adalah capaian pembelajaran seperti itu. Dari kegiatan awal bisa diisi dengan persepsi, barangkali seperti itu. Kemudian pada kegiatan inti adalah inti pembelajaran itu akan seperti apa yang kita inginkan, dan di akhir adalah kegiatan akhir adalah penguatan seperti itu. Lalu kita, nah ini adalah bisa membuat lebih keren lagi dalam membuat sebuah bahan ajar atau materi ajar yang Bapak Ibu gunakan, misalnya dengan cara membuat logo, membuat covernya seperti ini, kemudian leafletnya seperti ini gitu. Dan itu sudah tersedia banyak sekali di internet, kita bisa gunakan Bapak Ibu. Ingat bahwa kita materi dulu barangkali ya, kita konsep materinya dulu sehingga kita akan sesuaikan dengan backgroundnya. Pengolahan audio, saat ini pengolahan audio. Nah, zaman dulu media audio itu berupa tape recorder, kemudian VCD barangkali atau CD compact ya, piringan hitam barangkali itu yang digunakan. Namun lain dulu lain sekarang. Pada sekarang kita sudah menggunakan hanya cukup dengan telepon genggam atau smartphone, kita bisa mendapatkan fasilitas recording di situ, recorder. Kita bisa gunakan untuk merekam suara, merekam lagu, terus termasuk untuk mengolah, semuanya sudah ada Bapak Ibu di situ semua. Sehingga kita bisa membuat materi ajar itu banyak sekali variasinya. Dalam bentuk audio pun itu sangat mendukung. Misalnya dalam bahasa Inggris kita bisa gunakan untuk pembelajaran listening misalnya seperti itu. Dan berikutnya adalah audiovisual. Audiovisual di mana menggabungkan antara suara dengan gambar. Nah, kaitannya dengan video ya. Video dengan suara dan gambar. Artinya ini dapat diolah dengan menggunakan program-program yang sebetulnya juga Bapak Ibu sudah miliki di komputer Bapak Ibu masing-masing. Kalau Bapak Ibu menggunakan komputernya itu installnya berupa Windows 7 atau Windows 8, di situ sudah ada Windows Movie Maker, aplikasi bawaannya untuk menginstal untuk mengedit video. Dan penggunaannya pun cukup mudah. Begitu. Namun untuk Bapak Ibu yang memiliki laptop bukan merek itu atau bukan dari Windows, Bapak Ibu dengan menggunakan Apple misalnya, di situ juga ada namanya iMovie. iMovie itu bisa dipakai untuk editing. Kalau untuk rekam gambarnya untuk di Mac itu sudah ada juga di MacBook atau di iMac atau di komputer-komputer yang berasal dari Apple itu biasanya sudah ada Bapak Ibu ya. Dan termasuk rekam layarnya itu dengan QuickTime biasanya sudah ada seperti itu, tinggal digunakan. Kemudian kalau yang di komputer biasa untuk rekam layar, selain kalau print screen itu digunakan untuk gambar saja, untuk foto ya, atau apa yang ditayangkan di depan layar kaca laptop masing-masing.
Tetapi kalau video kita perlu untuk mendownload, perlu tambahan software. Ya, Bapak Ibu, jadi pengolahan audiovisual itu yang profesional bisa menggunakan Adobe Premiere ataupun bisa menggunakan After Effects. Tetapi aplikasi tersebut digunakan dalam kegiatan yang lebih profesional dalam proses editing. Sehingga ini memerlukan kapasitas atau spesifikasi komputer yang lebih tinggi. Pengolahan audiovisual, screen recording ini yang saya bilang tadi atau yang saya bicarakan tadi. Pada saat kita membuat video conference dengan Zoom, Meet Jitsi, Google Meet, ataupun WhatsApp, kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi untuk merekam ya, apa yang aktivitas kita lakukan di layar kaca itu akan terekam semua dengan menggunakan aplikasi Bandicam, Camtasia, ataupun OBS Studio. Kalau Bapak Ibu menggunakan Mac atau Apple, itu bisa menggunakan QuickTime. Kalau QuickTime biasanya sudah ada, sudah terinstall di dalam Apple. Kemudian kalau yang Bandicam, Camtasia, OBS Studio itu harus diinstal dulu. Dan itu ada yang gratis. Berikutnya adalah pengolahan audiovisual WhatsApp. Nah, simpelnya adalah kita bisa menggunakan WhatsApp, tetapi itu hanya bisa untuk 6 orang ya Bapak Ibu, untuk video conference. Kita bisa menggunakan itu dan kita bisa rekam layar kita dengan Android. Dan itu sudah ada di Android kita untuk merekam layar, itu sudah ada yang terbaru ya, keluaran barangkali yang sekitar tahun 2019 yang Androidnya berupa keluaran tahun 2019 itu sudah memiliki. Kemudian jangan lupa juga Bapak Ibu perlu menginstal MX Player. Ya, ini saya juga sudah menggunakan. Kenapa menggunakan MX Player? MX Player ini bisa membagi video-video atau semuanya video itu bisa masuk ke dalam MX Player. Nanti memudahkan kita untuk mencari video. Ketika video bersumber dari WhatsApp, maka nanti akan terkumpul semua, ada folder namanya WhatsApp, video WhatsApp. Sehingga kita melihat video yang dari WhatsApp itu akan tersusun dalam folder sendiri. Kemudian folder berikutnya akan tersusun juga ketika merekam hasil video kita dari rekaman video kamera, itu akan tersimpan sendiri dalam folder tersendiri, sehingga itu akan memudahkan Bapak Ibu untuk mencari video-video yang ingin diolah untuk kegiatan pembelajaran berikutnya, barangkali seperti itu. Kemudian pengolahan audiovisual. Nah, ini tadi yang sudah saya singgung di awal-awal, YouTube. Kita melihat YouTube adalah sebuah platform yang menyediakan beragam jutaan bahkan miliaran barangkali video yang kita bisa ambil dengan cara mengcopy video tersebut, lalu kita paste, kita buka link baru, save from net, kita paste di situ, lalu kita bisa download di situ. Nah, secara lebih detail saya juga sudah menyiapkan video YouTube yang nanti akan dibagi kepada Bapak Ibu sekalian. Dan saya berpesan juga agar video-video yang kita gunakan juga kita berikan referensi sumbernya dari mana, seperti itu. Terus berikutnya, pengolahan audiovisual, rekam dari smartphone Anda Bapak Ibu. Ini adalah cara menggunakan HP atau smartphone kita dengan rumus E sama dengan MC kuadrat. Ini adalah rumus filmmaking yang biasa juga digunakan bagi teman-teman kita di bidang perfilman. Namun di bidang pendidikan bagaimana? Ada juga ya yang yang diperoleh dari fisika, yaitu rumus ekuivalensi massa energi E sama dengan MC kuadrat. E itu adalah energi, tapi bukan itu yang dimaksud. Tetapi E yang dimaksud di sini adalah E itu establish, M itu medium, C itu adalah close up, karena C kuadrat sehingga close up-nya bisa 2 kali atau bisa dibalik, bisa dikombinasi. Establish itu apa sih? Establish itu pengambilan gambar dari jarak jauh. Kemudian medium itu seperti apa? Medium itu pengambilan gambar lebih dekat, dan C itu adalah close up tadi, lebih dekat lagi, lebih dekat. Nah, biasa kita gunakan untuk cocok sekali digunakan untuk merekam sebuah praktikum. Misalnya saya praktikum kimia, saya akan melihat reaksi kimia dari jauh. Dari jauh itu adalah proses orangnya melakukan, lebih dekat itu akan lebih terfokus kepada apa barangnya tersebut. Kemudian lebih dekat lagi, close up-nya itu akan melihat apa reaksi yang terjadi. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, ketika Bapak Ibu sudah membuat video yang tadi, saran saya video Anda disimpan di dalam YouTube ya, seperti
video-video kegiatan dari laboratorium. Bapak Ibu dengan cara memiliki akun Google saja sudah memiliki kesempatan untuk membuat sebuah YouTube channel. Jadi Bapak Ibu bisa membuat YouTube channel dalam proses untuk penyimpanan materi pembelajaran berupa video. Nah, apa sih kelebihannya? Kelebihannya adalah bahan ajar Bapak Ibu tersimpan dan tidak terbatas. Bapak Ibu bisa mengupload banyak-banyak juga bisa. Kemudian kelebihan kedua adalah kesempatan Bapak Ibu mendapatkan AdSense dalam berupa dolar. AdSense itu adalah iklan dari penyedia jasa dari Google dengan cara bagi hasil. Kemudian yang berikutnya adalah edutainment. Yang kelebihan berikutnya adalah edutainment. Jadi belajar itu akan lebih menyenangkan kembali, akan lebih menyenangkan apabila kombinasi pembelajaran itu tidak monoton. Tidak hanya dalam gambar saja, tidak hanya berceramah saja. Tetapi dengan cara menonton video, menyaksikan reaksi kimia, menyaksikan contoh-contoh video-video praktikum lainnya, apakah itu biologi barangkali, bagaimana contoh praktikum berkomunikasi seperti itu, dan seterusnya banyak sekali. Jadi ini adalah kesempatan Bapak Ibu untuk menggunakan YouTube channel sebagai salah satu sarana penyimpanan materi ajar Bapak Ibu sekalian. Iya, baik, ini adalah setelah kelima kompetensi guru tadi yang dimiliki, Bapak Ibu juga harus bisa, ini di bagian terpenting juga dalam proses produksi, bagaimana apa yang harus dilakukan. Sequence pembuatan konten. Ada 3 bagian Bapak Ibu, saya akan melihat di sini, kita akan mengadopsi dari tahap produksi film praproduksi. Ini saya mengadopsi dari pembuatan film ya, tahap produksi film. Yaitu adalah praproduksi, yang di tengah itu adalah gambar kamera, artinya itu sedang produksi. Yang berikutnya adalah tahap produksi film, berikutnya adalah pasca produksi. Nah, seperti itu. Kalau kita berbicara di film itu ya, praproduksi, di praproduksi apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah pengemasan naskah, storyboardnya bagaimana, kemudian apa-apa yang harus disiapkan dalam proses produksi nanti, seperti itu. Jadi simpelnya rancangan alurnya itu begini, membuat konsep dahulu, kemudian halaman depan, ada halaman depannya atau judul, kemudian ada isinya, dan kemudian ada penutupnya. Itu sudah direncanakan di awal. Kemudian pada saat produksi kita sudah melihat dari awal tadi, produksi itu adalah proses pengambilan di produksi ini adalah proses pengambilan gambar itu, atau pengambilan materi pembelajaran, sehingga sampai pembelajaran tersebut terlihat menarik berdasarkan praproduksi yang sudah disiapkan di awal. Dan terakhirnya adalah pasca produksi. Pasca produksi adalah untuk proses produksinya. Pasca produksi adalah proses editingnya. Ini adalah bagian terakhir, itu mengecek hasilnya, apa-apa saja yang belum, apa saja yang kurang, seperti itu. Sehingga setiap tahapan materi yang kita buat itu akan lebih menarik sekali. Jadi Bapak Ibu ketika akan membuat sebuah video pembelajaran, kita harus menyampaikan juga ada 3 hal tadi. Bagian awal persiapan, kemudian pada saat produksinya, kemudian setelah itu adalah di editing, sehingga sudah terencana dengan baik dan materi Bapak Ibu itu akan tersampaikan dengan baik sekali, seperti itu. Dan berikutnya adalah terima kasih, mudah-mudahan ini semua bisa menjadi bagian atau bisa menjadi referensi Bapak Ibu dalam hal membuat sebuah materi pembelajaran, bagaimana cara mengemas dari audio, bagaimana cara mengemas gambar, kemudian bagaimana mengemas video dan ataupun mengkombinasikannya. Terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.